Selamat datang kembali teman-teman. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan mengulas film horor tapi lucu asal Korea. Langsung saja. 3, 2, 1. Gaskan. 혼자 불러 돌아온다. 아저씨 진짜 짱이다. Awal cerita. Diperlihatkan seorang pemuda tinggal sendirian di kos, tak mampu bayar tagihan. Karena tagihannya naik, dia mencoba bunuh diri dengan meminum obat, minum air keran, menunggu mati. Pemilik kos datang, menyelamatkan nyawanya. Alhamdulillah. Tapi pemilik kos menyuruh bunuh diri di tempat lain. 이봐요, 아저씨, 내면 딴 데 가서. Ada-ada saja. Ada yang jatuh. Ternyata dia mencoba bunuh diri lagi. Diselamatkan polisi dan dibawa ke rumah sakit. 한 것도 없는데. Dia selamat, hidup kembali. Tiba-tiba ada yang muncul di sampingnya. Pria gendut, merokok. Dilarang merokok di tempat ini. Ternyata dia yang pegang rokoknya. Dia kaget, padahal dia bukan perokok. Dan tidak membawa rokok. Masa iya, orang bunuh diri bawa rokok? Saat dibawa perawat, dia bicara sendiri. Dan perawat merasa aneh. Masuk ruangan dokter. Dokter bertanya, siapa temanmu tadi? Ada suara orang menangis. Dari dalam lemari. Ternyata perempuan. Dokter juga kaget, takut, lalu menelpon perawat. Ayo jemput lagi pasien ini. Akhirnya mereka bertiga dibawa perawat lagi. Jalan-jalan. Malam hari. Ingin ke toilet. Ada seseorang di atas meja. Menggoda perawat. Ternyata seorang kakek. Dia kaget. Berpaling. Muncul. Berpaling lagi muncul dua. Kaget. Terus lari. Masuk kamar. Kunci. Merasa aman. Tetapi, mereka ada. Terbang. Di plafon. Bicara. Ingin meminjam tubuhnya. Dan pingsan. Bangun pagi. Ada perawat dan dokter. Bicara dengan manis. Ada penampakan lagi. Seorang anak kecil. Lalu dia sadar. Kalau dirinya bisa melihat hantu. Akhirnya mereka pulang. Bersama-sama. Ada iklan di jok mobil. Langsung ke paranormal. Bertanya, ada apakah gerangan ini? Dukun menjawab, mereka arwah penasaran. Ingin pinjam tubuhnya. Setelah itu mereka akan mati dengan tenang. Dia pulang berjalan kaki. Dengan membawa para hantu. Sangat berat dan lelah. Sampai di kos, dia dimarahi ibu kos. Dia dimarahi ibu kos. Dan mereka semua sampai rumah. Pada hari itu, para hantu, secara bergantian, memakai tubuhnya, melakukan hal yang belum pernah ia lakukan. Minum bir, makan coklat, merokok, menangis. Bangun pagi, melihat rumah berantakan, merasa senang. Para hantu sudah tidak ada, pergi sebentar ke toilet. Balik lagi. Ternyata para hantu lagi. Nonton film hantu. Ada-ada saja. Dia kira mereka telah pergi, setelah tadi malam memakai tubuhnya. Lalu dia pergi ke dukun lagi. Ingin mengusir para hantu. Tapi dukun tidak bisa. Karena dukunnya hanya lulusan SMA. 왜 못해요? Yang pertama, ia mengabulkan permintaan sang kakek. Yang ingin kamera. Menghampiri setiap toko yang menjual kamera. Tapi tidak ada. Si kakek bilang, kalau kameranya tidak ada di toko. Tapi ada di seseorang. Lalu dia marah. Menemukan orang yang dimaksud. Mencoba merayu.
untuk mengambil kamera, tapi tidak bisa, sampai masuk penjara. Menggoda terus, dengan kata-kata, maut, akhirnya berhasil. Pergi ke rumah sakit, bertemu pemilik kamera, dan mengembalikannya, akhirnya misi sang kakek terpenuhi. Yang kedua, ia mengabulkan permintaan si bocil. Pergi ke bioskop, ingin nonton kartun. Beli mainan, ingin permen. Memalak anak orang, ingin permen anak orang, lalu pergi ke warung, makan mie, banyak sekali, terus muntah, kebanyakan makan mie si kamu. Lalu, di jalan, melihat orang jualan, permen bentuk ikan, tergoda. Ingin beli, ikut memanah, dapat. Dia senang. Abang yang jualan merasa sakit hati. Yang ketiga, mengabulkan permintaan paman gendut. Malam-malam, ingin mobil, pergi ke penampungan mobil, dikejar, ingin ditabrak. Lalu berhenti. Setelah perdebatan yang alot, akhirnya dapat juga. Mobil taksi kuning. Jalan-jalan, ke pantai, mandi di laut, berenang. Yang terakhir, mengabulkan permintaan ibu yang menangis, ingin memasak, makan malam, untuk orang kesayangan. Dia ingin mengajak perawat di rumah sakit. Pemuda itu menolak, lalu ibu itu menangis. Kemudian dia minta maaf, dan ingin melanjutkan keinginannya si ibu, pergi ke pasar, beli lauk, dan sayur. Malam itu pun mereka ingin makan bersama. Lalu ada perawat datang, diajak makan. Tapi dia bingung, ada orang yang bisa melihat hantu, lalu pergi. Merasa sudah memenuhi semua keinginan hantu, dia pun menyuruh para hantu untuk segera pergi, karena dia telah capek dan lelah menghadapi para hantu. Esok hari, pergi ke rumah sakit, menemui perawat cantik, mengajak makan siang, sambil bercerita. Dan dia baru sadar, saat makan lemper, teringat ucapan ibunya dulu. Ternyata, si ibu yang sedih itu adalah ibunya. Si bocil ternyata kakaknya. Paman gendut adalah ayahnya. Dan si kakek adalah kakeknya. Dia pun nangis. Sambil jalan, sambil nangis, pulang ke rumah. Dia ingat kisahnya yang dulu. Pada hari itu mereka ingin pergi ke pantai, merayakan. Ayahnya bekerja jadi sopir taksi. Di tengah perjalanan, terjadi kecelakaan. Mobil terjun ke jurang, berguling-guling. Hanya dia sendiri yang selamat, yang lain meninggal. Dia pulang ke rumah, bertemu kembali dengan hantu, yang ternyata keluarganya. Mereka lalu berfoto bersama, menikah dengan perawat, punya anak, selesai. Seperti itulah singkat ceritanya. Banyak keseruan lainnya jika menonton filmnya secara utuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, komen untuk rekomendasi film lainnya. Dadah.